Pak Guru, dari Rudi Wijanarko. Kalau orang berpikir kritis, agama jadi nggak laku dong, Pak Guru. Gimana tuh? Kalau orang berpikir kritis, agama tidak laku. Yang tidak laku itu adalah institusi dan lembaga keagamaan. Yang mungkin tidak akan laku. Tetapi yang agama sebagai nilai-nilai spiritual, sebagai dalil-dalil pencerahan dan sebagainya itu tetap akan bertahan, bahkan menjadi semakin kuat. Gitu. Jadi contohnya ginilah, kemampuan berpikir kritis itu artinya berpikir menguji. Jadi segala sesuatu tuh kita uji gitu. Jadi misalkan ada berita bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Ada dengar berita gitu. Nah, kita kritisi, kita uji, kita cari dalil-dalilnya. Nah, itu sebenarnya berpikir kritis. Nah, jadi misalkan tentang Tuhan gitu ya. Nah, ayo kita berpikir kritis tentang Tuhan itu ada enggak atau enggak, ya silahkan aja. Tapi kan pemikiran kritis kita itu tidak mungkin bisa menjangkau jawaban Tuhan itu benar atau tidak gitu. Udah mentok di situ. Makanya sering saya bilang orang yang ateis dengan orang yang agamawan sebenarnya kalau tentang Tuhan itu sama-sama berpikir bukan berdasarkan nalar mereka karena tidak terjangkau, tetapi berdasarkan pada emosi mereka. Jadi misalkan yang trauma terhadap agama jadi ateis gitu. Yang sering disiksa sama pemuka agama jadi ateis, banyak yang seperti itu. Nah, sedangkan yang akan rusak dengan berpikir kritis itu apa? Ya institusi agama. Jadi misalkan ulama. Nah, ini ulama nanti akan kayak kemarin misalkan Habib gitu kan, gara-gara ada orang yang berpikir kritis, akhirnya hancur itu institusi Habib di Indonesia. Kan gitu. Tapi agama Islamnya tidak tersentuh sama sekali dengan kekritisan itu gitu. Atau misalkan dulu ada tokoh Ulil Absor Abdallah gitu yang mengkritik, ya dia tetap Islam sampai sekarang juga Islam. Dia mengkritik soal institusi-institusi kelembagaan agama, tapi ya, agamanya masih kuat dan bahkan sampai sekarang dia juga masih beragama Islam gitu. Jadi berpikir kritis itu hanya akan menyentuh sesuatu yang secara nalar bisa dibuktikan. Kalau misalkan sesuatu yang gaib gitu, malaikat gitu, ya kan keberadaan dan ketiadaan malaikat itu gak bisa dinalar juga. Kan kita gak ada yang bisa membuktikannya. Jadi kalau misalkan tidak bisa kita buktikan, ya berarti dia terbuka apakah dia menjadi ada atau tidak ada gitu. Kan kita tidak tahu juga. Akhirnya kita kembali kepada kepercayaan. Terpaksa gitu ya, karena nalar kritis gagal. Begitu kurang lebihnya. Pak Guru, apakah Anda percaya dengan omongan tentang zodiak yang ditakdirkan kaya dan yang ditakdirkan miskin? Jadi semua itu tergantung zodiaknya. Ya, tidak ada data sampai sekarang, tidak ada data ilmiah yang menyebut bahwa orang paling kaya itu apa. Kalau misalkan gini kalau misalkan anak pertama itu biasanya lebih cerdas daripada anak kedua, itu ada penelitiannya. Kalau misalkan orang yang suka kucing itu lebih sukses daripada orang yang suka anjing, itu ada penelitiannya serius. Nah, tapi kan itu sesuatu yang bisa diuji. Jadi misalnya gini nih, anjing itu adalah hewan yang sangat atraktif, hewan yang sangat komunikatif. Jadi dia butuh perhatian lebih untuk dipelihara sama manusia. Nah, orang yang sangat memperhatikan anjing, misalkan dan teman-temannya, biasanya memang adalah orang yang tidak suka merenung. Sedangkan orang yang melihara kucing, itu biasanya pendiam. Kan kucing juga pendiam gitu. Pendiam, tidak independen. Nah, makanya, itu ada penelitian soal itu. Tapi kalau misalkan penelitian zodiak, lahir bulan anu, maka akan menyebabkan anu tidak ada. Bahkan zodiak sendiri sekarang itu sudah harus direvisi. Ya, zodiak itu harusnya 13, bukan 12. Jadi ada salah pencet di situ ya. Jadi zodiak 12 itu seharusnya 1500 tahun ke belakang. Jadi sampai tahun 1500 lah. Sekarang mah seharusnya sudah ada banyak gitu. Nah, jadi tidak ada sangkut pautnya, tidak ada penelitian terkait dengan hal itu. Pak Guru, apakah mungkin dunia bisa mencapai 0% emisi karbon dan gas rumah kaca? Dalam waktu dekat ini tidak mungkin. Dalam waktu dekat ini. Dalam jangka panjang, jadi karbon itu sebenarnya dibutuhkan buat bumi itu. Jadi karbon itu adalah zat alamiah yang ada di bumi. Jadi harus tetap ada. Yang jadi masalahnya itu adalah emisi berlebihan karbon dari yang seharusnya, yang akhirnya akan menyebabkan perubahan iklim. Nah, itu yang bermasalah. Kalau misalkan kita menghentikan emisi, kayaknya sih
mustahil. Karena kita hidup aja, napas aja, itu ada emisinya. Iya. Sapi kan ada emisinya gitu dan lain sebagainya. Jadi ya kalau misalkan sampai 0% tidak mungkin. Cuman kita bisa mengurangi sampai titik itu berubah kembali menjadi titik alamiah. Nah itu bisa. Cuman waktunya tidak dalam waktu dekat ini gitu. Kalau bahan bakar minyak yang terbuat dari fosil dinosaurus itu tuh hanya buatan propaganda atau emang terbuat dari minyak itu terbuat dari fosil dinosaurus? Ada kesalahpahaman di situ sebenarnya. Jadi fosil dinosaurus diantaranya adalah menghasilkan minyak bumi. Tapi tidak semua minyak bumi dari dinosaurus. Itu dari bakteri-bakteri, dari apa gitu ya. Kalau misalkan dinosaurus mah emang ya kebanyakan nggak jadi minyak gitu. Ya hanya dalam kondisi situasi tertentu saja yang berubah menjadi minyaknya gitu. Jadi memang tidak berasal dari fosil dinosaurus atau tidak hanya berasal dari fosil dinosaurus, tapi berasal dari yang lain-lain juga, bakteri-bakteri dan lain-lain. Jadi apakah tidak bisa habis? Ya karena konsumsi bahan bakar kita menjadi jauh lebih besar daripada kemampuan alam untuk memproduksi minyak bumi, ya tentu saja minyak bumi akan habis dalam waktu dekat gitu. Cuman nanti kalau misalkan kita tunggu beberapa ribu tahun, nanti ada lagi beberapa puluh ribu tahun itu nanti ada lagi gitu. Cuman ya waktunya lambat gitu. Pak Guru nonton ini nggak dari Fit And Proper Test? Adit nggak nonton Marvel nggak? Oh nonton. Tapi Marvelnya yang mana dulu? Ini yang soal bahas-bahas akhir-akhir ini soal multiverse. Nah, apakah multiverse itu ada menurut science, Pak Guru? Multiverse itu ada secara hipotetis. Jadi maksudnya tidak ada. Jadi tidak ada banyak sekali para ilmuwan yang sekarang itu mencoba untuk melakukan penelitian terhadap multiverse. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang telah mengklaim, membuktikan atau menemukan bukti bahwa multiverse itu ada. Tetapi belum konklusif, belum ada. Nah, yang menguatkan multiverse itu ada atau tidak adalah karena hanya dia yang bisa menjawab beberapa paradoks science. Misalkan paradoks kakek itu bisa selesai masalahnya kalau ada multiverse gitu. Kalau misalkan gini ya, paradoks kakek itu, bisakah kita membunuh kakek kita? Bisakah kita kembali ke masa lalu kemudian membunuh kakek kita gitu. Nah, ini kan pertanyaannya paradoks gitu. Jadi kalau misalkan bisa lah, yang ngebunuh kakek kita tuh siapa gitu kan begitu. Nah, tapi kalau misalkan dengan adanya multiverse, maka kita tidak mundur ke belakang, kita maju tetap ke depan, tapi ke timeline yang lain. Timeline yang lain itulah diantaranya adalah universe yang lain. Kalau ada universe yang lain, maka multiverse berarti benar kan gitu kan pikirannya itu. Nah, tetapi sampai sejauh ini kita tidak pernah bisa membuktikan. Jadi para saintis, para ilmuwan sampai sekarang, sampai detik ini ya, sudah melakukan banyak sekali penelitian dan sudah ada beberapa yang mengklaim menemukan bukti tentang multiverse. Tetapi secara konklusif, kesepakatan bersama, ijma para ilmuwan, itu mereka masih belum bisa menemukan adanya bukti tentang multiverse. Begitu. Kalau dari ini kan Pak Guru dulu sempat nulis di buku yang tidak diterbitkannya, yang Unexplained. Oh, ya itu mah aduh. Ini ada pertanyaan nih. Amin, kan kemarin waktu saya live sama istri bahas soal buku yang Unexplained itu. Ini dipublikasikan gak sih, pengen beli bukunya? Aduh, jangan, itu mau sebenarnya dulu buku itu tidak dipublikasikan. Dulu saya ngajar di sekolah dan itu untuk memicu semangat belajar dan semangat membaca murid-murid saya bikin, nggak untuk dipublikasikan, cuman karena satu hal jadi dipublikasikan sama orang lain, sama pihak ketiga gitu. Tapi sebenarnya mah enggak, dan jadi di situ tuh sebenarnya hanya berita-berita acak random dari internet aja. Jadi ada benar dan ada salahnya, tapi sekali lagi itu mah hanya untuk sekedar memacu literasi dan kemampuan berpikir kritis dari murid-murid saya gitu. Kenapa buku itu ada? Udah jangan dibahas. Soalnya saya pun suka banget sama buku itu, yang tadinya nggak suka baca buku itu kayak untuk pertama kalinya selama belasan tahun buku itu
dibaca tamat dari awal sampai akhir. Nah, ya itu tujuannya emang untuk itu, agar orang-orang semangat baca gitu. Cuman ya tetap kritis aja ya, karena tidak semua yang disampaikan di sana itu benar. Oh, benil ya. Gitu. Iya. Ini dari Puji, ini soal buku juga dari Puji di Hamdani. Pak Guru, jika ingin mulai membaca buku apa yang harus dibaca dan urutannya tuh apa aja? Nggak bisa. Setiap orang itu punya karakter yang berbeda-beda, punya keinginan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalkan saya rekomendasikan buku, belum tentu itu cocok. Apa yang saya suka, belum tentu yang Baraya suka gitu kan. Misalkan saya tuh nggak suka sama hal-hal yang detail. Saya tuh suka hal-hal yang abstraksi gitu. Jadi misalkan belajar ekonomi itu suka banget saya tuh. Tapi kalau misalkan belajar istilah-istilah obligasi, fiskal, kapital, yang kayak gitu tuh, moneter. Nah itu saya gak mau, itu nonton aja Ferry Irwandi gitu atau dan lain-lain. Ya karena apa? Ya karena kecenderungan otak saya ke arah sana. Atau misalkan saya tuh suka sama yang sesuatu yang misterius gitu, yang butuh pemecahan dengan logika berpikir. Nah itu saya suka. Tapi kan orang lain belum tentu suka. Jadi jangan tanya kepada saya rekomendasi buku apa. Saya justru merekomendasikan buku apa yang sekarang sesuai dengan kebutuhan orang. Jadi sekarang lagi butuh duit nih. Nah, belajar tuh buku-buku seperti Financial Revolution gitu, atau Seven Habits, atau bukunya Poor Dad, Rich Dad, ya, kayak karya Kiyosaki, yang gitu-gitu. Nah, kalau misalkan saya sekarang sedang butuh ilmu pengetahuan soal bagaimana cara menaklukkan cewek, misalkan gitu. Nah, silakan belajar mixed martial art. Nah, jadi bawa ke oktagon, nah ditaklukkan di sana, nah itu bisa menaklukkan. Dan biasanya cewek secara fisik lebih ringkih ya, jadi gampang buat kita untuk menaklukkan dia. Nah gitu, jadi silahkan sesuaikan dengan kebutuhan, jangan tanya kepada orang lain tentang buku apa yang bisa direkomendasikan. Tapi menurut Pak Guru, orang itu kalau misalkan ingin punya pengetahuan luas, apakah wajib banget baca buku atau bisa dengan hal lain selain baca buku? Bukan. Kalau mau punya pengetahuan luas, maka tingkatkan curiosity, pelihara terus kepenasaranan. Dengan kepenasaranan itu, kita bisa menyimpan memori terkait dengan informasi yang kita butuhkan. Jadi kalau misalkan kepenasaranannya udah tinggi, nemu robekan koran di jalan aja itu bisa jadi pengetahuan buat kita. Tapi kalau misalkan rasa penasaranan kita itu sebenarnya tidak tinggi, kita baca satu buku tebal, misalkan ensiklopedi apa gitu, itu tetap bagi kita menjadi lost lagi gitu. Karena kita memang tidak menemukan makna dari apa yang kita baca. Jadi mulainya sebenarnya bukan faktor eksternal, bukan dari buku mana, bukan dari koran mana, bukan dari jurnal mana, tapi dari diri kita. Apakah diri kita itu memiliki rasa penasaran yang tinggi atau tidak? Nah dari situ kita akan mencari buku, kita akan mencari artikel, kita akan mencari jurnal. Gitu, Asep.